Selamat malam, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Igusti Ayuantina Wulandari, SEMSI, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang siklus ekonomi. Sebelum saya mempresentasikan materi hari ini, perkenalkan, nama saya Dewa Gede Surya Andika Putra, MPM 132, kelas S1 Manajemen. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membahas materi siklus ekonomi. Nah, apakah teman-teman sudah tahu apa itu siklus ekonomi? Siklus ekonomi adalah ketidaktetapan perekonomian yang berkaitan dengan produksi lokal, pendapatan, dan kesempatan kerja. Siklus ekonomi dapat digambarkan sebagai gelombang naik turunnya aktivitas. Biasanya, siklus ekonomi dapat dianalisis dengan pertumbuhan ekonomi atau jumlah output real dan tingkat harga. Gelombang naik turun ini relatif teratur dan terjadi berulang-ulang dengan waktu yang bermacam-macam. Dapat berdurasi pendek, menengah, maupun panjang. Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah biasanya diindikasikan dengan meningkatkan produksi barang dan jasa yang diukur melalui produk domestik regional bruto atau disebut PDRB. Di sini kita juga dapat mengukur atau mengamati siklus ekonomi dengan melihat variabel seperti produk domestik bruto, inflasi, total lapangan kerja, dan pengeluaran konsumen. Nah, materi berikutnya yaitu tentang tahapan dalam siklus ekonomi. Siklus ekonomi ini terdiri dari 4 tahapan yang berulang-ulang. Masing-masing tahapan mewakili kondisi perekonomian dan menjadi fokus utama penelitian dan kebijakan ekonomi. Namun demikian, penyebab pasti siklus tersebut sangat diperdebatkan di antara berbagai kalangan ekonomi. Berikut tahapan dalam siklus ekonomi terdiri dari: yang pertama, tahapan ekspansi. Ekspansi ekonomi adalah periode ketika aktivitas ekonomi agregat meningkat. Pada fase ini, siklus bisnis dan PDB real tumbuh selama 2 kuartal atau lebih berturut-turut, bergerak dari palung ke puncak. Hal ini terjadi biasanya disertai dengan peningkatan lapangan kerja, percaya konsumen, dan pasar ekuitas. Yang kedua adalah tahapan puncak. Fase ekspansi akhirnya mencapai puncaknya. Pemerintah yang tajam menyebabkan harga barang melonjak dan tiba-tiba indikator ekonomi berhenti tumbuh. Tahapan ketiga adalah tahapan kontraksi. Pertumbuhan ekonomi mulai melemah, perusahaan berhenti merekrut karena permintaan berkurang dan kemudian mulai memberhentikan staf untuk mengurangi biaya. Tahapan keempat yaitu tahapan palung. Transisi ekonomi dari fase kontraksi ke fase ekspansi, perekonomian mencapai titik terendah, membuka jalan untuk pemulihan. Belajar tentang ekspansi ekonomi dan pola kontraksi di masa lalu dapat membantu meramalkan potensi tren masa depan dan mengidentifikasi palung investasi. Berlangsung rata-rata sekitar 4 hingga 5 tahun, tetapi lebih diketahui berlangsung dari 12 bulan hingga lebih dari 10 tahun. Kontraksi dan ekspansi ekonomi berkaitan dengan output keseluruhan dari semua barang dan jasa, sedangkan istilah inflasi dan deflasi mengacu pada kenaikan dan penurunan harga komoditas, barang dan jasa dalam kaitannya dengan nilai uang. Adapun indikator utama memberikan petunjuk apakah ekspansi atau kontraksi akan terjadi dalam waktu dekat. Adapun juga indikator yang tersebut yakni seperti jam kerja mingguan rata-rata, klaim pengangguran, pesan untuk barang-barang konsumen, dan izin bangunan. Materi yang ketiga adalah
Studi kasus dari siklus ekonomi. Dampak ekonomi saat terjadi resesi sangat terasa dan efeknya bersifat domino pada kegiatan ekonomi. Semisal ketika investasi anjlok saat resesi, maka secara otomatis akan menghilangkan sejumlah lapangan pekerjaan yang membuat angka pemutusan hubungan kerja atau PHK naik signifikan. Produk atas barang dan jasa juga merosot sehingga menurun PDB nasional. Jika tak segera diatasi, efek domino resesi akan menyebar ke berbagai sektor. Efek tersebut bisa berupa macetnya kredit perbankan hingga inflasi yang sulit dikendalikan atau sebaliknya terjadi deflasi. Juga neraca perdagangan yang di minus dan berimbas langsung kepada cadangan devisa. Dalam skala real, banyak orang kehilangan rumah karena tak sanggup membayar cicilan dan beli melemah. Lalu banyak bisnis terpaksa harus gulung tikar. Contoh studi kasus dari siklus ekonomi adalah mengutip harian Kompas, Indonesia harus bersiap mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam jika gelombang kedua COVID-19 terjadi. Kontraksi ekonomi akan berimplikasi terhadap proses pemulihan semakin sulit dan memerlukan waktu lama. Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi dalam laporan proyeksi ekonomi edisi Juni 2020 Rabu malam mempromosikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini minus 2,8% dengan asumsi lonjakan kasus pandemi COVID-19 di dalam negeri telah terjadi pada pertengahan April. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.